إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya, melarang kita untuk mengikuti suatu perkara, untuk mengatakan suatu perkara yang tidak ada landasannya, yang kita tidak mengetahui ilmunya, apakah ada dalil dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa bihi 'ilmun." Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak mengetahui ilmunya. Karena sesungguhnya berkata tanpa ilmu adalah sumber dari segala kesesatan. Bahkan Allah mengatakan berkata tanpa ilmu adalah sebuah dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan segala perbuatan keji, baik yang terlihat maupun tidak. Wal isma wal baghya bi ghairil haqq, dan mengharamkan segala perbuatan dosa, kezaliman tanpa alasan yang benar. Wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, dan mengharamkan kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan alasan untuk hal tersebut. Wa an taqulu ma la ta'lamun, dan mengharamkan kalian berbicara tanpa ilmu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bermacam-macam dosa, menyebutkan keharaman-keharaman yang dimulai dari yang kecil yaitu al-fawahish sampai yang terbesar yaitu syirik. Padahal syirik adalah dosa yang paling besar, a'dzamudz dzunub. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menutup ayat ini dengan dosa syirik. Bahkan Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi." Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Akan tapi Allah menutupnya dengan firman-Nya, "An taqulu ma la ta'lamun."
kalian berbicara tanpa ilmu. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan mengapa Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan antaqulu ma la ta'lamun, yaitu karena berkata tanpa ilmu adalah sumber segala kesesatan. Karena segala kesesatan muncul akibat berkata tanpa ilmu. Seorang mengatakan suatu pendapat, ini halal dan ini haram, padahal tidak ada ilmunya. Dia tidak mengetahui dalilnya, dia tidak tahu landasannya. Maka sungguh dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba." Janganlah kalian mengucapkan dengan lisan kalian secara dusta, hada halalun wa hada haram. Ini halal dan ini haram. Liyaftaru 'ala Allahil kadhiba, untuk mengada-ada kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ada kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak akan pernah beruntung. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ala lillahi dinul khalis. Bukanlah milik Allah agama yang murni ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena agama ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita sebagai hamba selalu berhati-hati menjaga lisan kita. Janganlah sampai kita berbicara tentang agama Islam, akan tapi keluar dari hawa nafsu kita, akan tapi pendapat tersebut tidak ada landasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala maupun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah wahai saudaraku, wahai jamaah sekalian, betapa banyak muncul kesesatan akibat berkata tanpa ilmu. Betapa banyak muncul kesyirikan akibat berkata tanpa ilmu. Muncul banyak kebid'ahan akibat berkata tanpa ilmu. Muncul pendapat-pendapat yang mengharamkan yang halal akibat berkata tanpa ilmu. Dan kewajiban-kewajiban perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ditunaikan, ditinggalkan akibat berkata tanpa ilmu. Untuk itulah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada umatnya tentang nanti akan datang, akan muncul orang yang jahil, orang yang bodoh, tapi dia berani berkata tentang agama Islam tanpa ilmu. Perkataannya tidak ada landasannya dari Allah dan dari Rasulnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Yusaddaqu fihal kadhibu, pembohong dianggap jujur. Wa yukadzdzabu fiha as-shadiqu, yang jujur dianggap pembohong. Wa yu'tamanu fiha al-kha'inu, seorang pengkhianat diberikan amanah, dianggap amanah. Wa yukhawwanu fiha al-aminu, orang yang amanah dianggap pengkhianat. Wa yantiqu fiha ar-raybidah, dan akan berbicara seorang raybidah. Qila wa mar raybidah, dikatakan apa itu raybidah wahai Rasulullah?
Qala, Nabi pun menjawab, ar-rajulu tafih fi amril 'amah. Seorang yang jahil lagi bodoh, tapi berani berkata, berpendapat demi kepentingan keumuman manusia. Wahai jemaah, kita telah melihat pada zaman ini yang katanya seorang talibul ilmi, yang katanya dia seorang alim, akan tapi pendapatnya tidak dilandasi dengan dalil yang jelas, akan tapi pendapatnya keluar dari hawa nafsunya. Bahkan orang-orang yang tidak mendalami agama ini, yang tidak pernah belajar ilmu syar'i, mereka juga berani berucap, berkata, berpendapat tentang agama Islam, sehingga yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, yang wajib jadi sunnah, yang mubah jadi wajib. Maka wahai jemaah, ketika kita ingin berpendapat, mengatakan tentang agama Islam, hendaknya kita berpegang dengan dua hal. Hendaknya di dalamnya ada dua hal. Yang pertama, hendaknya pendapat kita berlandaskan dengan Al-Quran Al-Karim atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apakah ada pemahaman dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, dari salafun salih yang mendukung pendapat kita, sehingga pendapat kita pendapat yang selamat, yang tidak akan diazab Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata ada juga orang-orang yang mengatakan, berpendapat tentang agama Islam, dia mengatakan qala Allah, qala Rasul, tetapi pendapatnya menurut hawa nafsunya, pemahamannya menyisihi pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, pendapatnya menyisihi pemahaman para salafun salih. Maka hal tersebut seperti yang terjadi kepada Khawarij. Rasulullah menceritakan bahwasanya Khawarij, orang-orang yang selalu mengatakan qala Allah, yang mengatakan qala Rasul, akan tetapi kata Nabi, mereka keluar dari Islam karena pendapatnya mengikuti hawa nafsunya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa ala sa'iril muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk senantiasa belajar ilmu agama, di mana beliau bersabda, talibul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim, sehingga terangkatlah kebodohan dari diri kita, sehingga terselamatkan diri kita dari azab api neraka karena berkata tanpa ilmu agama. Dan hendaknya seorang mukmin, seorang muslim selalu memiliki rasa takut untuk mengatakan tentang agama Islam yang dia tidak ketahui ilmunya. Dan hendaknya seorang muslim tidak merasa malu mengatakan saya tidak tahu dalam perkara yang ditanyakan kepadanya, dalam perkara yang ternyata dia sama sekali tidak tahu ilmunya. Maka hendaknya jangan pernah malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Janganlah karena gengsi, aku ini seorang ustaz, aku seorang da'i, aku yang selalu khotib di mimbar, masa tidak aku jawab pertanyaan ini. Maka
hindarilah hal tersebut. Dan lihatlah Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah, pemilik kitab Muwatta. Beliau pernah ditanya 48 pertanyaan. Beliau mengatakan, saya tidak tahu untuk 30 pertanyaan. Seorang imam besar tidak pernah malu untuk mengatakan la adri. Maka kita lebih-lebih harus tidak malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita, menjaga lisan kita, sehingga tidaklah yang keluar dari lisan kita tentang agama ini berdasarkan dengan dalil yang syar'i. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yustajabu lah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.